Baik, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi, pertemuan terakhir kita membahas instruksi kondisional eh, yang instruksi Python-nya saya hanya tampilkan. Nanti kalau soal-soal saya akan membahasnya menggunakan pseudocode ya, bahasa algoritma. Tetapi kalau kalian di Python-nya tidak paham, silakan ditanyakan gitu ya. Sebenarnya dari bahasa algoritma ya tinggal pindah sintaks aja ya, pindah tata bahasa aja ke bahasa pemrogramannya. Ya mungkin kadang-kadang ada yang kecil-kecilnya nggak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, kita udah membahas nomor 1 dan 2. Ini seharusnya kalian latihan sendiri gitu ya. Kalau nggak latihan nggak akan bisa, nggak akan pinter memprogram. Kalau pinter memprogram itu asik, kerjaan juga lebih luas nanti. Oke, sementara dulu, apakah ada yang mau ditanyakan di soal-soal ini? Udah dikerjakan belum ya? Saya nggak bisa ngecek. Nantilah, kalau udah pakai whiteboard minggu depan segala saya akan cek beberapa mahasiswa. Sekarang belum siap, lupa nyiapin. Nah, jadi coba diperhatikan aja soalnya kalau ada yang kira-kira nggak bisa, kita bahas. Kalau udah bisa ya saya lewat, ngapain kalian bosen juga gitu dengerinnya ya. Oke, silahkan bagaimana? Ya, mm-mm, ya, mm, mm-mm. Dibilang aja solusinya tidak tunggal. Karena nanti kalau kalian belajar di aljabar linear elementer, kalau A D min BC-nya 0, maka ada dua kemungkinan. Solusinya banyak, tak hingga banyaknya, atau solusinya nggak ada. Nah, kita hanya membahas kalau solusinya tunggal. Jadi, kalau ini 0, dibilang aja solusi tidak tunggal gitu. Ya, oke. Hmm, banyak atau solusi banyak atau tidak ada nanti harus dilihat kondisi packingnya biar aja itu dia kuliah ale. Nah, eh, rumusnya pakai rumus apa kalian menyelesaikannya nomor 5? Hmm? Ya, udah paham ya? Ada yang belum paham nggak rumus determinan untuk nyari SPL 2 kali 2, sistem persamaan linear 2 kali 2? Udah paham semua? Kalau ada yang nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu ya. Nanti kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang tanya, ya saya anggap tahu semua itu. Ya syukur kalau tahu semua, enak saya bisa lewat, bisa cepet gitu. Oke, kalau nggak ada silakan yang lain. Ya, boleh. Soal SMA juga boleh. 7. Ntar saya mundur dulu. Latihan 1 maksudnya? Mana latihan 1 ya? Kok nggak ada? Bentar. Latihan 1 kok nggak ke compile sama saya. Oh ini. Nomor 7. Iya, iya. Oh,
Dihitung dulu manual, waktu temunya kapan. Kan dihitung dulu. Ini maksudnya. eh, ini si kura-kura gitu ya. Kecepatan berapa namanya? S. Kecepatan di kura. V1 ya. Kemudian setelah K detik si kura-kura sampai sini. Ini dari sini apa? K, K detik gitu. Kemudian ada si kancil gitu. Nah, bergerak, kemudian kapan mereka bertemu itu dua-duanya ya di sini. Nah, ini mau dihitung waktunya kapan. Waktunya terhitung dari yang atas, dari T0 dan posisinya. Dihitung dulu manual gimana kapan bertemu. Pakai rumus fisika biasa aja. Kenapa harus pakai if? Memang di datanya ada, kalau kita lihat ya, bentar. Saya balik lagi ke sini. Ada V1 lebih besar dari V2 gitu ya. Jadi kan nggak akan ketemu nih. Biar aja hitung nanti hasilnya gimana. Nanti hasilnya mungkin ketemu T-nya negatif gitu. Ya biarin aja beri interpretasi bahwa oh karena sebenarnya dia nggak bertemu gitu. Itu aja. Nggak perlu pakai if. Jadi nggak usah nguji kecepatan apa kecepatan kancil harus lebih cepat dari kura-kura. Ini diasumsikan kita terima aja datanya. Kalau datanya nggak mungkin ya hitung pakai rumus itu, lihat hasilnya, beri interpretasi gitu. Ya, hasilin pembagian error gitu. Waktu T. Oh, oh iya iya iya. Ya udah beli penjelasan karena belum pakai instruksi if, ada pembagian nol sehingga perhitungannya nggak bisa dilanjutkan gitu aja. Sengaja dikasih data ini C sama D yang apa sebenarnya nggak memenuhi syarat gitu. Kita mau lihat di running jadi gimana gitu ya. Nanti di berikutnya yang if diperbaiki bahwa kita harus nguji supaya datanya valid begitu. Oke, ya itu sih. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, yang ini kan mulai harus diuji dulu soal nomor 6 tuh. Sehingga pasti nanti di hitungannya nggak terjadi seperti di soal yang tadi. Oke, coba saya nanya dikit, kalau bukan segitiga ini cirinya apa? Nomor 7. Ah, susah ngujinya gimana itu? Kan sudutnya nggak diketahui. Bentar diulangi, putus-putus. Apa? Jumlah kedua sisinya, jumlah dua sisinya lebih dari yang paling panjang gitu. Ini satu-satu coba. Jumlah sisinya, kalau ini sisi A gitu, yang satu sisi B, yang satu sisi C, A paling panjang kan itu diasumsikan. Apa kalau bukan segitiga gimana? Nah, ini B tambah C lebih besar dari A nah itu. Ini A. Ah, sorry. Ini jumlah dua sisi terpendeknya lebih panjang dari sisi terpanjang.
Hah? B plus C nggak lebih dari A. Nah, B tambah C, nggak lebih itu berarti gitu kan? Nggak lebih dari A kan? Supaya nggak segitiga. Ya memang betul ini, supaya nggak jadi segitiga. Ah, kalau masih sama dengan, gimana? Juga nggak boleh ya. Kenapa kalau sama dengan ini A, terus ini B, ini C gitu kan jadinya garis aja. Yang ini B, yang ini C. Kalau A sama dengan B tambah C, dia juga nggak membentuk segitiga. Jadi yang bukan segitiga itu A-nya lebih besar dari B tambah C ya. Ini bukan segitiga. Nah, oke. Okay. Digunakan instruksi if. Uh, tumpul apa? Hmm? Cirinya apa tumpul? Ini tiga ini mirip-mirip nih. Ah, belum ngerjain jadi nggak tahu nih ya. Sebentar-sebentar. Kita tulis dulu ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kalau siku-siku dulu, siku berarti A kuadrat sama dengan, kok tambah, sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Terus apalagi tadi lancip ya. Cirinya apa? B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian tumpul apa? Kalau ini tumpul atau lancip nih? Hmm? Apa ketukar? Jadi tukar gitu? Hah? Tukar. Ah, ini tumpul ya lebih dari 90 ya. Cirinya apa? Nah, ya boleh dibayangkan kalau segitiga sama sisi, kemudian mau berubah jadi uh, uh, ya itu apa? Ini kan lancip ya, semuanya itu jadi apa hubungannya? Mm-mm. Jadi yang ini yang tumpul ya, ini yang lancip. Ah, kalian kumaha ilmu SMA-nya? Nanti balik lagi ke SD. Saya jadi ragu-ragu juga mau ngecek. Bener ya? Betul. Kalau A-nya panjang sekali, itu akan jadi tumpul nih. A-nya panjang sekali. Ini B, ini C. Jadi tumpul dia. Lebih dari 90. Oke. Ah, belum bikin ya, jadi nggak tahu. Oke. Ah, nomor 8 coba amati, bisa nggak? Pakai itu ya, operator modulo ya. Hmm. Kalau di algoritma menulis mod boleh. Kalau di Python apa modulo simbolnya? Ah, hmm. Di algoritma mau pakai persen juga boleh ya. Jadi kalau diminta buat algoritma, nah enak agak agak apa? Sintaksnya agak bebas. Kalau buat program Python ya harus persis ke tata bahasa Python. Oke, ada yang masih mau ditanyakan ini? Kalau enggak saya akan lanjut ya. Ah, boleh karena instruksi if-nya udah ada. Tapi di sini
Kalau nggak diminta, nanti kalau di ujian misalnya kayak gini, nggak diminta, ya diasumsikan datanya ABC-nya udah positif. Gitu. Tapi kalau di dalam programnya bilang, dengan menguji validasi data-datanya, nah itu harus. Jadi tergantung permintaan soalnya aja. Gitu. Jadi kalau pas keluar di ujian gini, jangan ditanya. Nanti kalau ditanya, saya bilang, oh harus diuji. Padahal tadinya mikir, ah udah biar nggak apa-apa. Jadi lebih susah lagi. Gitu. Oke, ada lagi? Udah bisa? Nah ini if-nya cuma banyak aja. Oke, kalau udah bisa kuis sekarang ya. Keluarnya salah satu dari ini. Mau nggak? Diam aja berarti mau. Tuh, udah nggak ada yang berani jawab. Tapi belum disiapin untuk uploadnya. Ya udahlah. Oke, saya tutup ya kalau nggak ada yang instruksi if. Nanti nggak boleh nanya Japri. Nanyanya harus kalau di grup masih boleh di grup. Nanti saya akan bikin ini di timnya forum diskusi. Jadi yang kayak forum tuh apa namanya lupa. Nah, jadi tiap saat kalian bisa nengok, bisa menjawab. Kadang-kadang jam 12 malam saya upload pertanyaan, waktunya setengah jam, yang bisa jawab dapat bonus. Gitu ya. Oke, itu dulu. Sekarang saya lanjut ke instruksi pengulangan. Suaranya jelas ya, terdengar? Oke. Instruksi pengulangan. Instruksi pengulangan digunakan bila terdapat bagian dari algoritma atau program itu yang mana yang bentuknya serupa dan perlu dijalankan berulang-ulang gitu ya. Serupa ini relatif karena apa menjabarkannya saya susah, lebih kelihatan nanti kalau udah contoh gitu ya. Apa maksudnya serupa itu. Ya kalau kasarnya misalkan mau nantilah susah. Oh ini ada ilustrasinya. Untuk menghampiri akar dari sebuah fungsi, apa ini f-nya kurang, fungsi fx, kita dapat memilih nilai awal x0, jadi misalkan diberikan fx-nya sin x kali ln x dibagi misalkan akar x kuadrat tambah 1. Nah, kalau mau mencari akarnya susah kan? Fungsi yang rumit lah. Kalau yang linear sih gampang, fungsi yang rumit mau dicari akarnya. Nah, biasanya dicari hampirannya. Nanti akan belajar hampiran tuh di kuliah numerik tingkat 3. Nah, salah satu metodenya adalah gini. Ambil aja sembarang tebakan. X0. X0 itu angka. Ambil misalnya X0-nya 100 atau X0-nya 5. Syukur-syukur ngambil X0-nya yang deket akar kalau bisa. Kalau nggak bisa, tebak aja X0-nya. Misalkan 10. Kemudian masukkan ke rumus ini. Jadi ini X0 dikurangi nilai fungsi di X0. Nilai fungsi bisa dihitung dengan mudah. Ya relatif dengan mudah tentunya pakai kalkulator atau komputer. Dibagi turunannya. Jadi ini yang kanan masukkan X0-nya ke sini. Dapat X1. Dari X1 masukkan ke sini X1-nya. Dapat X2. X2-nya masukkan ke sini, dapat X3, dan seterusnya. Kalau barisannya konvergen, kalian belum ngambil ini ya, analisis real, atau mungkin baru awal. Nanti kalau di analisis real itu ada teorema yang menjamin kalau ini konvergen itu apa artinya apa? Intuitifnya barisan tadi X0, X1, X2, X3 menuju ke satu nilai gitu ya. Dan biasanya dicirikan dua suku yang berturutan makin kecil jaraknya.
Kalau di awal mungkin X1 dengan X2 jaraknya besar, X2, X3 kecil, X3, 4 rada besar lagi, X4, X5 jaraknya mungkin mengecil. Nanti suatu saat kalau konvergen dia akan mengecil terus jaraknya menuju 0. Nah, kalau terjadi seperti itu, pasti limit dari barisan ini adalah akarnya. Cuma kan kalau pakai komputer kita nggak ngitung limit. Nanti biasanya kalau udah memenuhi kriteria tertentu, itu dianggap X yang terakhir itu akarnya. Jadi kalau di numerik namanya juga hampiran, kita nggak sampai solusi eksaknya. Cuma nanti di sana dipelajari seberapa teliti sih hampiran itu. Kalau saya hentikan misalkan 100 iterasi, seberapa teliti hasilnya. Itu bisa dievaluasi. Oke ya, kita nggak belajar besar, tapi kita ngitung aja ini. Ngitung X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini perlu pengulangan. Bayangkan ini suruh diulangi 200 kali. Boleh pakai kalkulator, tapi capek sekali dan mungkin nggak teliti. Perlu pengulangan. Ini serupanya ini. Tadi serupa gitu ya. Oke. Ilustrasi yang kedua. Ini. Saya punya sistem persamaan linear ini. A11 sampai A22 semua ini diketahui nilainya. B1, B2 diketahui. Mau nyari X1 dan X2 yang memenuhi kedua persamaan ini. Nah, selain tadi ya udah ada yang jawab di soal latihan pertama, dihitung pakai cara determinan, bisa juga dengan cara seperti ini. Hitungnya. Ini saya tulis aja lah, membingungkan ini mungkin ya. Nah, caranya gini. Saya tulis. Misalkan aja saya punya di 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 7 min 2x1 ditambah 8x2 sama dengan 11 gitu ya. Mau dicari x1 x2-nya berapa? Oke. Coba saya ambil aja. Nah, oh ya, caranya gini. Dari persamaan 1 saya rumuskan rumus untuk x1 yaitu 7 dikurangi 2x2 dibagi 3. Dari yang kedua saya rumuskan untuk rumus x2. 11 ditambah 2x1 dibagi 8. Kemudian ini dikasih nomor iterasi. Yang ke K plus 1, yang di ruas kanan yang ke K. K plus 1, ini K gitu ya. Nah, kemudian diambil tebakan awal. Tebakan awalnya misalkan X1, atau saya tabelkan aja. Ini saya tabelkan X1, X2. Ini nomor iterasi. Waktu K-nya 0, ini nebak aja tuh, mau berapa? 50, yang ini min 30, boleh aja. Masukkan ke rumus ini. Jadi dipakai X2 yang ke indeks 0, K-nya 0, masuk, dapat X1 yang K-nya 1, dapat sekian. Masuk ke rumus yang kedua, ini X1 yang ini awal dipakai, dapat X2 yang baru. Nah, dua nilai ini masuk lagi ke rumus yang di atas, terus. Ini dapat barisan X1 dan X2. Kalau keduanya konvergen, pasti menuju ke solusi dari ini. Kenapa menuju solusinya kita nggak bicarakannya di sini. Nah, nanti di kuliah numerik ini kalian tanya ke dosennya. Ini konvergen ke akarnya. Nah, ini kembali perlu instruksi pengulangan. Ya. Bayangkan kalau cuma variabelnya 2 mah pakai kalkulator juga bisa. Kalau variabelnya ada sampai 50, X1 sampai X50. Nah, baru kerasa perlu komputer.
Dulu saya ngerjakan persamaan gelombang linier satu dimensi, ini X-nya aja sampai 128 gitu. Nah, jadi perlu komputer. Nah, skemanya di algoritma sendiri, kalau baca buku algoritma mungkin ada beberapa macam tambahan melebihi yang saya pakai di sini. Tapi ini minimal yang harus kalian ketahui untuk di kuliah ini. Yang pertama, instruksi pengulangan for, bentuknya seperti ini. Kalau di algoritma nulisnya huruf besar, huruf kecil, nggak dibedakan. Dan instruksi for, entah ada keterangan di sini nggak ya? Oh, oke, nanti aja. Jadi, instruksi pengulangan for ini bekerja sebagai berikut. Ini bacanya jangan dibayangkan I dapat banyak nilai, I itu dapat satu nilai aja. I diberi nilai 1, kemudian ini jalan blok ini. Ya di dalamnya bisa for, bisa if, bisa macam-macam, ini bisa panjang. Setelah itu dia akan balik lagi sendiri. I-nya berubah jadi 2. Jalan lagi ini. I-nya jadi 3. Jalan lagi ini. Sampai I-nya jadi N. Jalan lagi. Setelah I-nya sampai nilai N dijalankan, baru dia melompat ke bawah sini, melanjutkan program bawahnya. Gitu ya. Kemudian yang lain ini bentuk while. Kalau while, oh ya sorry, yang for I ini jangan mengubah-ubah nilai di dalam sini, nanti kacau. Gimana kalau for I 1, 2, sampai misalkan 10, kemudian di sini saya kasih I sama dengan 7 gitu. Nanti balik ke sini, itu kacau. Jadi kalau di instruksi for, ini namanya counter, variabel counternya, jangan diubah-ubah. Meskipun kalau ditulis bisa aja gitu ya. Hasilnya ya kalian amati nanti di Python kalau diubah gitu. Sintaksnya nggak disalahkan di Python, nanti logiknya, artinya, jadi maknanya yang beda. Oke, yang kedua pengulangan while, bentuknya seperti ini. While gitu ya kata kunci. Kemudian di sini yang ditulis bukan counternya itu, tapi bukan counter kayak tadi 1, 2, 3, tapi ini ekspresi boolean, berarti yang nilainya true atau false. Kalau ekspresi ini true nilainya, ini jalan bloknya. Setelah selesai, balik ke atas, diuji lagi. Ekspresinya masih betul nggak? Kalau masih betul, jalan lagi. Terus, pokoknya selama ini true, jalan terus ini. Kalau ini suatu saat nilainya false, nah maka dia akan berhenti. Oke, itu mana yang dipakai terserah. Satu masalah kadang bisa pakai for, kadang pakai while. Cuma kita lihat bedanya di bawah. Gini. Kalau pengulangan for digunakan bila banyaknya blok yang diulang-ulang udah diketahui kayak ini 1, 2, 3 sampai N. Gitu ya. Kalau ini penghentian iterasi didasarkan pada indeks terakhir. Kemudian perubahan nilai indeksnya ini atau counternya ditentukan oleh 2 suku. Pertama, jadi kalau ini saya tulis 1, kemudian 3, nah berarti naiknya 22. Boleh naiknya 22, tapi naiknya harus konstan ya. Nggak boleh yang ini naiknya ke sini 2 jadi 3, kemudian yang ke sini naiknya jadi tambah 3, yang berikutnya tambah 4 gitu. Selisihnya nggak boleh, selisih counternya harus konstan. Boleh mundur juga ya. For I titik 2 sama dengan misalkan 10,7, titik-titik, misalkan min 5 itu boleh ya. Jadi 10, 7 berkurangnya 33. Nah, pengulangan while biasanya digunakan bila instruksi yang harus diulang tidak diketahui. Contohnya apa? Coba saya perlihatkan contohnya ini. Bentar.
saya mau menghitung ini misalkan. Tambah 1/3 kuadrat, tambah 1/4 kuadrat, tambah titik-titik. Nah, saya mau berhenti sampai suku yang terakhir ini nggak tahu berapa, atau nggak usah pakai kuadrat. Uh, oh ya nggak apa-apa lah. Sampai suku yang di sini itu pengennya udah kecil dari 10 pangkat, 1/semiliar gitu kan. Udah, nggak cukup miliar. Gitu ya. 1, 2, 3, semiliar. Saya pengen sampai sukunya yang terakhir lebih kecil dari 1/semiliar. Ada berapa suku ini? Bisa dihitung. Pakai matematik bisa kita hitung dulu. Tapi kalau saya pengen nggak mau ngitung, pokoknya ulangi aja terus sampai sukunya yang lebih kecil dari 1/semiliar. Nah, ini saya karena nggak tahu penghentian iterasinya, saya gunakan while selama suku yang dijumlahkan lebih besar dari 1/semiliar, ini dilakukan. Kalau lebih kecil, berhenti. Jumlah sukunya saya nggak mau ngitung duluan, biar komputer aja yang menghentikan. Nah, yang seperti itu cocok pakai while ya. Penghentian iterasi berdasarkan pada, ya udah tadi, berdasarkan ini, kondisi ini. Nah, secara umum, kalau kalian punya problem yang bisa pakai for, pakai while juga bisa. Nah, biasanya akan lebih cepat dikerjakan pakai for. Bisa dicoba nanti di Python. Tapi jangan sedikit, kalau instruksinya hanya 100 pengulangannya, nggak kelihatan beda waktunya. Run, udah selesai. Yang satu lagi run juga selesai. Pakai yang pengulangannya sangat banyak. Misalkan yang ini semenit, nanti dengan instruksi yang sama, kalau pakai while pasti lebih lama. Ya. Cuma ada keterbatasan, ini kita harus tahu berapa kali cacah penghitungannya ini. Ya. Nah, ini contoh, kita lihat contoh. Program faktorial 1, menghitung ini. Masukannya N, jadi menghitung N faktorial. Keluarannya F. F itu untuk menyimpan N faktorial nanti. Nah, saya lakukan seperti ini. F-nya 1. Untuk I cukup dari 2. Kan ini. 2, 3, sampai N. Hitunglah ini. F kali I. Akumulasikan ke F. Gitu ya. Perlu ditabel nggak ininya? Eksekusinya. Kalau mau ditabel, coba kita lihat ya. Kalau mau mengamati algoritma tuh, tabel aja perubahan nilainya gini. Yang terlibat ada. Kalau N cuma sekali, saya nggak tabelkan lah. Katakan N-nya diberikan 5. Kemudian, ini kenapa ya ada ininya nih. Kemudian, ada F di situ terlibat. Ada variabel counter I. Nah, kita lihat. F mula-mula dikasih nilai 1. I-nya mulai, I nilainya 2 aja ya, 2. Kita ikuti aja itu. Ininya kenapa? Ini tuh sambil direkam, jadi screen-nya nggak bisa bagus nulisnya. I-nya 2. Kerja ini F kali I. F kali I hasilnya 2, simpan di F. Jadi ini hilang, ini 2. Selesai bloknya, balik. I-nya 3. I-nya berubah 3. Jalan lagi. F kali I. 3, 2 kali 3. 6. Balik lagi, I-nya berubah jadi 4. Gitu, jadi satu-satu nilainya ya. I-nya 4, hitung lagi. 6 kali 4. Jadi 24, simpan ke F. Itu.
Balik lagi, I-nya jadi 5. Tadi N-nya 5, jadi ini yang terakhir. 5 kali 24. 120. Selesai gitu ya. Oke, jadi kalau ngamati algoritma, jalankan aja gitu satu per satu. Oke, ini saya hapus lagi. Oke. Kemudian bisa juga saya lakukan pakai while seperti ini. Masukannya kembali N, hasilnya nanti di F, langkah-langkahnya. F-nya 1. Nah, kalau pakai while, oh ya kalau pakai for ini I-nya naik sendiri ya, otomatis nggak usah kita tambahin tiap kali ngulang. Kalau pakai while nggak bisa, counter semua harus kita yang atur. Dia hanya menguji ini, ekspresi boolean ini untuk menghentikannya. Jadi saya mulai I-nya 2. Harus kita berikan eksplisit. Kemudian selama I-nya lebih kecil sama dengan N, kerjakan ini. Sama F kali I. Sebelum ngulang, saya tambah dulu I-nya. I tambah 1, simpan ke I. Balik ke atas, diuji lagi. Nah, ini sama aja nanti sampai I-nya sama dengan N, jalan. Begitu I-nya naik lagi menjadi N plus 1, ini jadi false. Jadi langsung ke bawah. Oke, ini bisa ya. Bisa pakai for, bisa while. Coba kita lihat yang lain. Sekarang ini. Ngapain? Oh, ini menghitung ini, contoh. Jadi, nulis algoritma masukkan N, keluarannya namanya sum. Langkah-langkahnya seperti ini. Kalau bisa dipaham, saya langsung ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung lewat. Kalau nggak paham, ini apa gitu, tanya. Kalau ini pakai while. Ya. Kembali, counternya harus kita atur sendiri. Itu. Kemudian, sebentar. Sebentar, agak beda ini. Ini kiri sama kanan program yang berbeda ya. Ini mah menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijumlah terus sampai N. N-nya sebagai masukan. Kalau ini beda. Coba pelan-pelan yang ini. Menghitung 1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan terus selama jumlahnya lebih kecil dari 100. Gimana nih? Coba bentar saya mau tulis yang kanan. Terus dulu ya. Jadi yang program kedua yang kanan ini adalah saya mau menjumlahkan 1 tambah, kenapa ya bautannya? Coba ditebelin kali mau. Ganti merah lagi. 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Terus nggak tahu berapa suku. Sampai suatu saat ini jumlahnya melewati 100. Mungkin nggak gitu melewati 100? Kalau nggak salah ya iya dong, nggak umat. Kalau nggak salah. Hah? Berarti bikin programnya gini kalau nggak salah gitu. Nggak boleh kalau nggak salah, harus yakin. Hah? Di bagian ini? Sebentar. Saya kalau ini berupa deret gitu ya. Tambah terus. Ini akan divergen katanya. Kenapa? Deret apa itu? Dengan P berapa? Atau lebih terkenal namanya apa yang bagusnya? Deret apa? Ya betul apa? Kecil suaranya tadi. Deret harmonik atau deret P dengan P-nya 1. P itu pangkatnya ya. Pangkatnya 1 semua yang di bawah sini. Ini divergen. Kalau deret positif divergen
pasti divergennya ke Takinga, nggak mungkin ke yang lain. Karena dia nggak mungkin osilasi. Kalau deret positif pasti naik terus nilainya. Dan divergen pasti ke Takinga. Jadi kalau kita jumlahkan terus, ini akan melewati angka berapapun ya, suatu saat. Karena divergen ke Takinga. Nah, saya pengen sampai ini jumlahnya pas lebih dari 100, ini nggak mau ditambah lagi. Saya pengen menjumlahkan terus selama dia jumlahannya kurang dari 100. Itulah program yang diminta di sini. Selama jumlah suku-sukunya kurang dari 100. Suatu saat akan lebih dari 100. Sorry, kurang sama dengannya, tapi sama dengannya mungkin nggak akan dicapai, ini angkanya akan jelek. Oke, jadi saya lakukan seperti ini. Kalau bingung, kita tabelkan lagi. Coba ditebalkan, jadi lebih bagus. Kayak ini tebal, mana milihnya? Kok nggak bisa dipilih? Oh, ini mau pakai ini, slider. Yang Word pakai. Coba kita tabelkan ya. Di sini ada sum. Mana aja dulu ya, nggak usah urut ininya. Ada terlibat I. Udah ya. Oke. Sum mula-mula 0. I mula-mula 1. Selama sumnya, ini sum itu yang menjumlahkan 1 tambah setengah tambah sepertiga, itu diakumulasi di variabel sum. Sum tambah seper I. 0 tambah 1 per 1, jadi 1 ya. I-nya naik 1. Ada cara singkat kalau di Python-nya nulisnya I plus apa gitu. Ini jadi naik 1 jadi 2. I jelek. Tulisan saya yang udah jelek tambah jelek nih. Nah, 2. Sumnya kecil dari 100? Iya. Jumlah G. Sum ditambah 1/2. I-nya kan 2, tambah 1/2 sini. Jadi 1,5. Masih bisa ngitung saya. Enggaknya masih bagus. I naik 1 jadi 3. Coret jadi 3. Nah, ini tulisan saya yang sudah jelek, tambah jelek. Nah, terus ini kan akan terus sampai nilai sumnya besar 100, dia berhenti. Ya. Oke. Sekarang apa yang mau diamati? Jadi program yang kiri sama kanan beda ya. Bukan program yang sama. Nah, yang mau kita lihat gini. Dapat nggak algoritma sum 1 yang ini, yang kiri, dibuat pakai while? Bisa nggak? Nggak usah buat sekarang, tapi paham gitu. Pasti bisa atau enggak. Ini pakai while bisa nggak? Halo, halo? Yang cewek belum ada yang jawab dari tadi. Hah? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Kalau yang kanan pakai for bisa nggak? Kalau nggak bisa ya, karena kalau for ininya harus definitenya dari berapa sampai berapa, naiknya berapa gitu. Kita nggak tahu ini sukunya ada berapa, kecuali kita hitung dulu pakai matematik. Oh, sampai suku ke 1000 misalkan. Nah, kalau nggak dihitung dulu jumlah sukunya yang harus dijumlah, nggak bisa ini pakai for. Jadi secara umum itu yang bisa for, mau pakai while bisa, tapi yang bisa pakai while belum tentu bisa pakai for gitu ya. Cuma kalau bisa pakai for, dia akan lebih cepat running time-nya. Oke, berikutnya mah lebih ringan, pengulangan tunggal dan bersara. Nah, yang seperti ini namanya pengulangan tunggal, di dalam for-nya nggak ada for lagi.
Kalau yang seperti ini di dalam for, ada for lagi. Di dalam pengulangan, ada pengulangan lagi. Di dalamnya boleh ada pengulangan while, boleh if, boleh apa, segala macam ya, sesuai keperluan. Jadi memprogram itu ya kayak main teka-teki lah, pokoknya dirangkai supaya menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau terjadi ini pengulangan gini, maka nilai-nilainya sebagai berikut. For i 1. Jadi mula-mula i-nya nilai 1 begitu masuk for. Kemudian jalankan ini, kemudian ada for j. Maka j-nya jalan. Tadi i-nya 1, j-nya mulai 9. Setelah j-nya jalan yang 9, baliknya masih ke j. Yang i-nya belum ngulang. J-nya naik jadi 10. I-nya masih 1. Jalan lagi. J-nya naik 11. I-nya masih 1. Jalan lagi gitu ya, ngitung A-nya. Nah, kalau ini J-nya udah berakhir, baru balik lagi, I-nya naik 2. 2, jalanin ini dulu. Kemudian J-nya mulai jalan lagi dari 9, 10, 11 lagi. Gitu ya, itu pengulangan. Pengulangan kalau bersarang nggak boleh saling overlap ya, jadi nggak boleh ada for i di sini, for i berakhir di sini, yang for j berakhirnya di sini. Nggak boleh. Harus, kalau ini for i, ada pengulangan lagi, harus di dalamnya. Di sini ada for j, boleh sampai sini. Udah berakhir, di sini ada for k, lain lagi boleh. Tapi kalau for k-nya ada di dalam for j, ya ini harus seluruhnya di dalamnya. Kalau di luarnya, ya di luarnya. Di sini ada for i, sini ada for j, terus ada for j lagi, boleh kalau ini. Udah berakhir, ada for j lagi. Nah, nanti lo kok bingung. Jadi bolehnya gimana? Nanti melihatnya dari masalahnya, kita perlu apa gitu. Perlu apa baru dirancang. Gitu ya. Jangan diapalin saya harus pakai yang mana gitu. Tergantung nanti masalahnya. Oh, ini udah. Kemudian untuk di algoritma, saya lupa ngomong tadi, saya mundur dikit sini. Nanti nulisnya kalau bisa bagus gini sih boleh. Ini soalnya saya pakai editor latex, bisa gini. Kalau nanti nulis tangan, tolong ini harus ditulis gini ya. Tutupnya for. Meskipun udah ada indent, tetap tambah ini. Kalau di editor yang saya pakai, dia ada N gitu. Ya, ini dia nambah sendiri. Kalau yang ini, tolong nanti ada ini apa namanya nih ya, garis gitu ya, yang menjelaskan akhir dari blok for. Nah, pada Python ini variasinya beberapa. Yang instruksi for dulu. For, kemudian ini counternya kayak tadi for i. Kemudian kalau di algoritma pakai sama dengan, ini pakai kata in range. Nah, sesuatu nanti mulai, pokoknya semua yang ada di diktat ini, yang ditulis dalam kurung siku itu opsional. Opsional artinya boleh ada, boleh enggak, tergantung keperluan kita. Jadi ini kayak ini ada awalnya pakai siku, kalau akhir harus, kalau step itu pakai siku, berarti ini boleh ada, boleh enggak. Dan ini bekerjanya kayak for tadi, mulai dari indeks ini sampai indeks ini dikurang 1. Jadi hati-hati ya, kalau di Python for i in range misalkan 1,10. Dia jalannya 1, 2, 3 sampai 9. Kalau di algoritma for i sama dengan 1 sampai 10, jalannya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jadi kalau mau sampai 10, ininya kita kasih 11 di Python. Kemudian step ini naiknya. Kalau di algoritma, stepnya dicirikan dengan dari awal. Misalnya for i sama dengan 1,3, titik-titik, 10.
Maka I-nya jalan 1, 3, 5, 7, 9, udah. Karena 11 nggak jalan lagi. Kalau di Python harus ditulis naiknya berapa. Boleh negatif. Nah ini contohnya, kalau ini nggak dipakai, kurung yang di siku, awal sama stepnya nggak ditulis, for I in range 11. Ini artinya I akan jalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, kalau nggak disebut mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalau nggak disebut awalnya dari 0 defaultnya. Nah, kalau ditulis gini, maka mirip yang atas, tapi mulainya dari 1. Jadi keluarnya ini print I, 1, I-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Yang akhirnya ini nggak ikutan. Oke. Udah dijelaskan awal, defaultnya, step udah, bisa negatif. Nah ini sengaja dikasih warna merah. Jadi kalau 11 ini selesainya di 10. Oke. Perintah break, ini break juga opsional, dipakai untuk langsung keluar dari pengulangan. Biasanya dirangkai dengan instruksi kondisional. Jika untuk memenuhi kasus tertentu, misalkan, udah jangan diulang lagi, pengen keluar. Nah, if ekspresi boolean, then break, gitu ya. Langsung keluar, nggak ngulang lagi. Meskipun counternya masih lebih kecil dari akhir. Nah, variasi yang lain coba kita lihatkan nih. For K in range ini. Ini artinya awalnya 15, akhirnya 5, stepnya min 1. Akhirnya nggak 5. Akhirnya nanti di berapa? 6. Karena mundur ya. Jadi keluarnya 15, 14, 13, 12, sampai 6. Kalau gini gimana? Udah ada keterangannya. In range 4 sampai 50 naik 22. Tapi di sini ada ini. Oh ya, continue juga bisa dipakai, ada perintah continue. Kalau I modulo 6 sama dengan 0, coba kita jalankan aja ya. I-nya mula-mula 4. 4 modulo 6 berapa? 4 ya, 4 modulo 6, 4. Nggak dipenuhi ini kan ya. Nggak dipenuhi, maka ininya nggak dijalankan, if-nya, bagian ininya. Kita print, jadi print angka 4. I besar dari 40, enggak. Ini juga enggak dijalankan. Naik lagi, I-nya jadi 6 ya, karena naik 22 ini. 6 modulo 6, 0. Continue. Langsung balik lagi. I-nya jadi 8. 8 modulo 6, enggak 0. Berarti print lagi 8. Kemudian diuji, I-nya udah lebih besar 40 enggak? Kalau belum, ya ngulang. Kalau nanti I-nya suatu saat nilainya 40 ini masih false. Kalau I-nya nanti 42, nah ketemu break, langsung keluar. Jadi yang 44, 46, dan selanjutnya nggak akan dijalankan lagi. Kalau yang ini semua yang kelipatan 6 tidak dicetak. Oke, tuh. Intinya sih mau menjelaskan for-nya aja lah. Bisa juga gini, string ininya. For S in Sicomat, kalau gini dia mencetak huruf-huruf ini, jadi indeks counternya diisi dengan ini karakter-karakter yang ada di sini, yang nggak harus huruf, kan bisa aja simbol, bintang, dan lain-lain. Jadi nanti keluarnya S I K O M A T. Jadi seolah S diberi nilai S besar, ngulang. S diberi nilai I kecil, ngulang. S diberi nilai K,
ngulang gitu ya. Ya datanya string. Bisa juga ini namanya kalau yang dalam kurung siku gini namanya list ya. Tolong bedakan dengan yang maksud saya kurung siku ini. Kalau ini soalnya di Python ada struktur data namanya list. Ditulis dalam siku seperti ini. Ini sikunya ditulis nih. Ini Python. Buah-buahan saya isi dengan list yang isinya ini. Pepaya, mangga, pisang, jambu gitu kan. Nah, kalau gini for buah in buah-buahan, kalau tadi kalau counter biasa for k in range, kalau ini kan bukan bilangan, tapi list, hanya maka ditulisnya in sebuah list for buah in buah-buahan. Nah, kemudian saya uji. Oh ya, perintah for ini artinya variabel buah mula-mula diisi dengan pepaya, string pepaya. Kemudian diuji buah tidak sama dengan pisang, maka di print, keluar pepaya di layar. Balik lagi, buahnya sekarang diisi dengan mangga, variabel counternya. Buah tidak sama pisang, true, dicetak lagi, keluar tulisan mangga. Balik lagi, buahnya diisi dengan string pisang. Nah, ini false, karena buahnya berisi pisang. Ini nggak dicetak. Jadi program ini akan mencetak pepaya, pisang, jambu. Salah, pepaya, mangga, jambu. Gitu ya. Kalau ininya string, gini maka huruf-hurufnya counternya. Kalau list, ini maka counternya berisi data list ini satu persatu. Tapi kita mungkin lebih banyak pakai angka saja. Tapi ini saya sampaikan supaya paham. Di Python bisa gitu. Nah, kemudian yang while, bentuknya seperti ini. While, ini di Python ya, ekspresi boolean. Yang merah-merah itu harus ada ya, titik 2 ini. Kalau nggak ada ininya nanti ya, kalau sintaks sih gampang, kita coba di Python nanti disalahkan gitu. Yang susah kesalahan logik. Kesalahan logik tuh ya secara tata bahasa betul, tapi dihitung hasilnya salah. Nah, kita salah nyusun algoritma itu biasanya. Oke, while kalau ini betul, ini jalan. Kemudian perintah continue ini untuk langsung balik ke atas ngulang lagi tanpa syarat. Kalau break untuk keluar tanpa syarat, biasanya dirangkai dengan instruksi kondisional ini. Kalau kondisinya gimana, hitung ulang. Atau kalau kondisinya gimana, langsung keluar. Nah ini contohnya, menghitung banyaknya bilangan kelipatan 7 antara ini. Cara bikin ininya tiap orang bisa beda-beda ya. Kalau di Python jangan dikasih garis ininya ya. Karena Python udah mengharuskan ini indent. Begitu masuk while, ini harus indent. Menjorok ke dalam. Demikian juga yang for tadi. Oke, I1S0 selama I-nya kecil dari 100, saya uji. Jika I modulo 70, maka S saya tambahkan 1. Ini kalau mau menghitung bukan jumlahnya, tapi banyaknya bilangan yang kelipatan 7 yang memenuhi ini. Yang memenuhi I modulo 70. Salah ini ya, harusnya sama dengannya ada 2. Kan nguji sama dengan di Python. Nah, kalau di Python ini salah nih. Harus sama dengan 2 buah. Oke. Begitu. Terus I-nya naikin 1, uji lagi, nanti S ini akan mengakumulasi berapa banyak yang kelipatan 7. Perintah continue atau break-nya seperti pada for tadi. Selesai pengulangan. Begitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya harus tandai dulu yang salah-salah.
Untuk saya perbaiki, bentar, ini tadi salah ya. Kok nggak bisa pakai bolpen? Ini, tadi ada yang salah lagi apa ya? Lupa. Tadi ada yang salah di mana tuh ya? Lupa saya. Oke, udah paham? Ya? Iya, iya. Oh, hmm, sampai berapa? Nah, itu nanti diberikan di soalnya. Gini, saya saya ini kan mana wordnya? Saya contohkan. Jadi misalkan 3x1 ditambah 2x2 yang kita tahu aja solusinya jadi 5 ini ya. 2x1 ditambah 8x2 jadi berapa? Nah, 10 supaya x1-nya 1, x2-nya 1 solusinya. Nah, saya ambil x1, x2, k-nya 0, ini nebak aja 100, ini misalkan min 50,3125 itu boleh ya. Terus kan ngitung. Satu dihitung dari sini rumusnya X1 berapa, X2 berapa gitu ya. Yang ke K plus 1 iterasinya, yang belakang yang ke K gitu. Nah, ini sampai kapan ngitungnya gitu ya. Nah, biasanya diberikan ini supaya jarak yang berturutan katakan udah lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Ini juga yang berturutan udah lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Katakan 50 iterasi, yang ini udah kecil 10 pangkat min 5, tapi yang ini mah masih lebih gede. Masih lanjut sampai keduanya suatu saat kecil dari ini, dua yang berturutan di sini, juga yang di sini. Jadi kalau udah deket itu barisan itu dia akan konvergen. Kriterianya dipakai bisa ini. Jadi nanti di soalnya dibilang sampai untuk setiap X, dua suku yang berturutan kecil dari 10 pangkat min 5. Ya, berapa suku? Berapa kali ngitung nggak tahu, kepaksa pakai while nanti. Kalau di soalnya minta 100 iterasi, nah pakai for bisa, while bisa. Tergantung permintaan soalnya. Oke, ada lagi bisa diberikan di soal, bisa pilih sendiri. Ya, ini namanya tebakan awal. Kalau nanti belajar numerik, boleh milih. Kalau nggak diberikan, pilih aja sendiri sembarang. Nanti ada kriteria nih. Kalau matriks ini, angka-angka ini ya, 3, 2, 28 itu memenuhi kondisi tertentu, maka ini mulainya berapapun akan konvergen, akan menuju solusi. Tapi kalau nggak memenuhi kondisi tertentu, nggak dijamin akan konvergen. Jadi solusinya bisa ketemu, bisa enggak. Nanti aja itu di luar pemrograman. Jadi, pasti diberikan di kuliah numerik. Kondisinya apa supaya ini konvergen. Kalau nggak memenuhi kondisi, ya kita ubah dulu ininya supaya memenuhi kondisi. Kalau diubah juga nggak bisa, ya jangan pakai metode ini, nanti pakai metode yang lain. Oke,
Ada lagi? For selesai teorinya, tinggal kalian bikin ini. Ya, ini latihan dulu, nanti kita bicarakan lagi apa pertemuan berikutnya hari Rabu. Tolong dibikin di kertas ya, di kalian scan pakai HP juga kan bisa jadi PDF tuh. Karena nanti saya akan lihat beberapa kerjaannya. Kalau yang depan mah masih gampang sekali lah. Nanti meningkat ke belakang, saya harus ngecek nih ya, supaya yakin, oh udah pada bisa itu. Jadi saya random aja. Misalkan ini nih, siapa? Nico Kovalen. Oh hebat juga Kovalen. Namanya mirip matematik. Jadi saya, Niko, misalkan mana kerjaan kamu? Nanti diminta share screen. Tuh ya. Kalau nggak siap, nanti dipotong pokoknya. Kalau siap nanti ada bonusnya. Kalau nggak siap mah nggak tahu dipotong atau nggak gimana nanti. Oke, ada lagi? Nanti Senin praktikumnya hanya sampai instruksi kondisional ya, pengulangan belum. Jadi soalnya yang instruksi kondisional aja. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup. Ini siapa nih ngacung terus nih, Feby Yolanda. Tuh kamu ngacungnya dua terus jarinya. Mau nanya dua pertanyaan gitu. Hei, Feby Yolanda masih ada kamu teh? Oh, udah tidur. Hei. Nah, kalau nggak ada, kita udahan ya. Saya tutup. Satu, dua, tiga. Saya akan close semuanya. Mana? Oh, ini. Oke, selamat siang. Tidur lagi. Yuk, ayo, ayo, ayo. Ya, das. End nih.